Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sasmita dari kelas A3 Pagi, NPM 200209014. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah yang diampu oleh Ibu Indah Pratiwi, SPD MPD. Adapun tugas saya yaitu mereview salah satu jurnal yang berkaitan dengan pendidikan IPA. Judul jurnal yang saya ambil adalah Pengaruh Model Example Non-Example terhadap hasil belajar pada materi sumber daya alam di SD. Nama jurnal yang saya ambil adalah Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Volume dan halaman yaitu volume 5 nomor 1, halaman 100 sampai 108. Yang dibuat pada tahun 2018. Adapun penulisnya yaitu satu Eni Suryani, yang kedua Rustono WS, dan yang ketiga Ahmad Nugroho. Dan reviewernya adalah saya sendiri, Dewi Sasmita. Tanggal review ini saya buat pada tanggal 30 November 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penggunaan model pembelajaran yang variatif dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dalam pembelajaran IPA, siswa cenderung pasif, hanya berperan menerima informasi saja dari guru. Selain itu, pembelajaran IPA model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih bersifat konvensional atau berpusat pada guru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti memilih menggunakan metode example dan example yang didasarkan atas studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian ini yaitu secara umum untuk menjelaskan pengaruh model example dan example terhadap hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam di sekolah dasar. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model example dan example terhadap hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Metodologi penelitian ini, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimental dengan bentuk desain non-equivalent control group design. Hasil penelitian ini adalah pada penelitian ini pretes dan protes dilaksanakan terhadap kedua kelompok, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil belajar siswa. Selanjutnya, data yang diperoleh dikategorikan menurut interval kategori Rahmat dan Salehuddin. Interval kategori hasil belajar adalah sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan penskoran soal yang telah ditetapkan, didapatkan ideal sebesar 100, X ideal sebesar 50, dan ideal sebesar 16,7. Berdasarkan data hasil protes dan post-test yang disajikan pada tabel 2, dapat diketahui presentasi hasil belajar siswa kelas kontrol dalam pembelajaran IPA, di mana kategori sangat rendah sebesar 0%, rendah sebesar 91,30%, sedang sebesar 8,70%, tinggi sebesar 0%, dan sangat tinggi 0%. Sedangkan untuk kelas eksperimen, presentase kemampuan awal hasil belajar siswa dalam kategori sangat rendah 0%. Rendah 47,82%, sedang 43,49%, tinggi sebesar 8,69%. Kategori sangat rendah 0%. Selanjutnya, jika dilihat dari kategori N, grade hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam pada tabel 3, maka setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model example dan example diketahui sebesar 82,60%, siswa kelompok eksperimen memiliki skor gain yang termasuk pada kategori tinggi.
17,40% siswa memiliki skor GAIN yang termasuk pada kategori sedang, dan sebesar 0% siswa yang memiliki skor GAIN yang termasuk kategori rendah. Setelah mendapatkan pembelajaran tanpa menggunakan model eksampel non-eksampel, tetapi model konvensional. Adapun kelebihan dari jurnal yang telah saya teliti adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana hasil belajar siswa. Dan kekurangan yang saya temukan pada jurnal ini adalah referensi pada jurnal yang saya review ini menurut saya masih kurang banyak, sehingga penguatan materi yang tertera di jurnal ini masih kurang. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.